Luffy dan Bonnie bersiap menggunakan teknik pukulan Nika. Pesan Vegapunk kembali berlanjut. Vegapunk mengatakan, kalau terjadi sesuatu, aku ingin kalian semua melindungi diri kalian sendiri. Apapun yang terjadi, aku yakin akan kebijaksanaan. Aku percaya pada sains. Shirohige meninggal 2 tahun yang lalu. Jatuhnya legenda ini baru saja memunculkan fajar era baru. Saat ini tak peduli seberapa keras orang lain mencoba menahan mereka. Masih ada orang-orang yang tidak dapat dibendung. Merekalah yang paling mendekati kebenaran. Semua ini tentu pasti diatur oleh raja. Itu tidak dijamin bisa didapatkan oleh orang yang diharapkan Joy Boy. Lalu dilihatkan efek yang dihasilkan dari kombinasi serangan Luffy dan juga Bonnie. Tubuh dari Saint Saren dalam mode yokai hancur berlubang di mana-mana. Hal ini membuat Saren terjatuh ke laut. Lalu memperlihatkan kapal Thousand Sunny meluncur deras dari arah terjun ke lautan. Para raksasa di sana melihatnya dan berkata, apakah itu kapal dari krumu Luffy? Luffy berteriak, itu Thousand Sunny. Diperlihatkan Usopp, Chopper, Jinbe, dan juga Zoro yang sudah ada di dalam kapal. Usopp berteriak, kita terjatuh, kita akan mati. Selamatkan kami. Lalu memperlihatkan flashback dari Roger yang sedang dieksekusi dengan kata-kata yang menjadi ciri khas darinya. Harta karunku. Jika kau menginginkannya, kau dapat memilikinya. Coba dan carilah itu. Aku meninggalkan semua yang ditawarkan dunia ini di tempat itu. Reaksi kemudian berlanjut lagi di 2 tempat yang berbeda. Tempat persembunyian dari Yonko Bagi dan juga anggota Cross Guild lainnya. Anak buah dari Bagi berkata, Ketua Bagi, kami tidak salah tentangmu. Kau selalu melampaui imajinasi kami. Ambisimu tidak ada batasnya. Sementara itu di markas Angkatan Laut, para marinir di sana juga bereaksi. Kita tidak boleh membiarkan hal ini terjadi jika kita dapat menemukannya terlebih dahulu. Kata-kata pidato terakhir Vegapunk berbunyi, tidak ada cara untuk menghentikan ini lagi. Nasib dunia akan dipercayakan kepada orang yang akan mendapatkan One Piece. Pesan Vegapunk kembali berlanjut dan sekarang tepatnya di Dressrosa. Orang-orang sedang menyaksikan Vegapunk yang berbicara tentang harta karun legendaris One Piece. Di sini mereka bereaksi tentang dunia yang sekarang di bawah kendali dari bajak laut. Namun mereka di sini belum percaya tentang apa yang dikatakan oleh Vegapunk di dalam pesannya ini. Baik itu tentang negara yang di masa depan akan tenggelam ke dasar laut. Konflik zaman dahulu yang masih saja berlangsung hingga sekarang dan hal-hal mustahil yang dikatakan oleh Vegapunk pada dunia. Sementara itu berbanding terbalik dengan para warga sipil. Orang-orang yang dikenal jahat dan kriminal malah merayakan tentang apa yang dikatakan oleh Vegapunk. Mereka sangat antusias karena hal-hal nyata berjenis tentang kriminal seperti perang, pengambilan harta dan lain-lain sudah dibuktikan oleh seseorang yang paling jenius di dunia. Mereka benar-benar bersemangat dan bahkan harta karun legendaris yang dikatakan oleh Vegapunk di dalam pidatonya ini menyulut api semangat dalam diri para penjahat dengan ikut serta dalam perburuan harta karun yang benar-benar banyak diincar oleh semua orang. Pesan ini bahkan sampai ke penjara bawah laut milik Angkatan Laut. Di sana para tahanan juga optimis dengan pesan dari Vegapunk yang menyebut bahwa dunia ini akan tenggelam ke dasar laut. Ini akan memudahkan mereka dalam kabur dan tentu saja mereka berharap mengutuk keras para pemerintahan dunia yang sudah menangkap mereka. Yang mereka pikirkan adalah dunia ini sudah diatur oleh bajak laut. Jadi beberapa sistem lama akan segera musnah dan bangkitnya era di mana kriminal akan benar-benar merajalela di dunia. Di pihak Angkatan Laut dan pemerintahan dunia sangat geram terhadap pesan yang disampaikan oleh Vegapunk ke penjuru dunia ini. Mereka sangat mengutuk keras apa yang dikatakan oleh ilmuwan jenius tersebut. Koby merasa hal ini benar-benar harus segera dihentikan. Koby kemudian mengingat tentang apa yang dikatakan oleh Luffy padanya pada saat pertemuan pertama mereka di lautan. Raja banyak laut satu-satunya gelar yang memiliki apapun di dunia ini. Itu artinya kau sedang mencari One Piece. Itulah kata-kata yang dilontarkan oleh Koby kepada Luffy. Koby sadar bahwa tugasnya menjadi Angkatan Laut adalah untuk menghentikan impian Luffy dan tidak akan membiarkan impian itu terjadi. Beralih ke Pulau Karibari, markas besar dari organisasi Cross Guild, para bawahan dari Bagi ini terus mendewa-dewakan sosok legenda yang ada di depan mereka. Mereka sangat antusias dan juga bangga bahwa pemimpin mereka adalah sosok yang benar-benar akan mendapatkan harta karun legendaris tersebut dan para saingannya hanya kutu loncat bagi sang lord mereka. Berlanjut ke percakapan antara Katarina Devon dan Kurohige. Di sini mereka sudah mendapatkan aktor yang akan berperan penting dalam memperebutkan senjata kuno yaitu si lumpur Karibo. Lanjut ke pertarungan di Egghead. Robot kuno kewalahan melawan babi hutan raksasa dan berakhir dengan siput transporter yang kali ini benar-benar rusak dan mati. Di samping itu juga ada momen mencekam ketika kapal bajak laut topi jerami kembali dikejar oleh Venus Juro yang ada di belakang mereka. Semua kru tampak panik.
Namun harapan mereka bergantung pada Zoro yang akan menghentikan pergerakan apapun dari Benus Churro. Sementara itu, Luffy terkejut bahwa robot kuno ini mengira Luffy adalah seseorang yang dia kenal. Ini terasa nostalgia. Aku sangat mengingat rasanya pada saat itu. Kau bukan menjadi seorang raja. Aku sudah salah dari awal. Hei Luffy, terima kasih. Ini benar-benar nostalgia yang sangat kurindukan. Kau tak akan kubiarkan mati di sini. Pada saat percakapan ini, 4 Gorosei pun langsung menyerang kapal Thousand Sunny beserta dengan robot kuno. Mereka benar-benar sudah menyiapkan serangan, namun robot kuno melepaskan tali simpul yang berada di belakang badannya. Hal itu menghasilkan pelepasan haki raja dari Joy Boy bergema di seluruh pulau Egghead. Lautan dan bahkan langit terbelah karena efek yang dihasilkan dari kilatan petir hitam tersebut. Semua marinir yang berada di dalam radius jarak haki tersebut terkena efeknya. Gorosei juga ikut terkena dampak dari serangan haki tersebut yang menyebabkan mereka benar-benar harus kembali ke markas. Efek serangan gelombang haki yang dihasilkan benar-benar menakjubkan. Ini menyebabkan kondisi berbalik dan menguntungkan kru bajak laut topi jerami beserta dengan teman-temannya. Bahkan petinggi sekelas Insama sampai bertekuk lutut merasakan haki luar biasa milik Joy Boy. Thousand Sunny pun akhirnya mendarat dengan sempurna di lautan. Para raksasa bertanya, bagaimana dengan monster-monster yang barusan menyerang mereka tadi? Luffy menjawab, entahlah, mereka semua sudah menghilang. Dory dan juga Brogy terkejut dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Sebuah robot memiliki haki. Kenapa orang-orang bisa menghilang dengan haki tersebut? Sementara itu, tubuh dari robot kuno sudah mulai mengalami kerusakan parah di hadapan dari Sakran. Flashback pun dimulai di mana ini adalah percakapan antara robot kuno dan juga Joy Boy. Joy Boy mengatakan, dengar Imes, ini saatnya untuk pergi. Aku akan konsentrasi dengan aura terkuatku dan menyegelnya di antara tubuhmu. Kau akan melanjutkan hidupmu lama setelah kepergianku. Hari di mana aku tidak bisa membantumu akan dating. Saat itu seseorang yang ingin kau jaga dalam bahaya. Itulah saat yang tepat. Jetty, lepaskanlah ikatannya. Imes berkata, saat waktunya tiba kau akan sangat membantu. Joy Boy menjawab, benar seperti itu. Itu akan menyelamatkanmu, bukankah seperti itu? Jetty, itu akan menjadi sejarah untuk masa depan. Imes menjawab, terima kasih, aku sangat senang sekali. Jetty, walaupun kau mati, aku akan tetap berada di sisimu seperti bayangan. Lalu robot kuno mati dan kru bajak laut topi jerami serta para raksasa berhasil keluar dari pulau tersebut dan akan segera menuju ke Pulau Elbaf. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan kapal bajak laut raksasa yang berlayar menjauhi pulau masa depan. Sementara itu, para marinir dan juga bahkan wakil laksamana seperti Dal pingsan dan mulut mereka berbuih karena efek serangan haki gelombang dahsyat milik Joy Boy yang dilepaskan oleh robot kuno. Seorang marinir yang sepertinya menelepon dari markas pusat pun mencoba bertanya tentang apa yang sesungguhnya terjadi di pulau tersebut. Hingga mereka tidak bisa melakukan komunikasi secara intens. Di samping itu, mereka semua juga dihampiri oleh Snake yang masih di dalam gelembung yang tidak bisa berbuat apa-apa. Robot buatan tersebut mencoba untuk membangunkan para prajurit marinir ini dengan mengatakan bahwa bajak laut topi jerami sudah kabur dan mereka harus segera mengejarnya. Di kapal bajak laut raksasa, salah satu raksasa mencoba meneropong pulau yang sudah mereka jauhi tersebut dan terlihat ada beberapa orang yang pingsan terkena gelombang haki tersebut yang tidak bisa dia hitung. Brogy dan Dory terpesona dengan efek gelombang haki tersebut. Mereka pun berkata, itu mengesankan, aku tidak merasakan permusuhan sama sekali. Haki itu pasti lebih baik dari si rambut merah. Dari kejauhan Luffy meneriaki robot raksasa dengan mengucapkan terima kasih. Luffy tertawa dan robot kuno tersebut tidak memunculkan reaksi apapun. Kondisi riang gembira terlihat di kapal bajak laut raksasa. Mereka semua sudah bisa berhasil kabur dari pulau tersebut. Brogy berkata, baiklah kalau begitu, selagi mereka tidur, ayo keluar dari sini, kita berlayar ke Elbaf. Diperlihatkan bagaimana kru bajak laut topi jerami dengan beberapa ekspresi, di antaranya Zoro yang bersantai, Usopp yang menangis terharu di depan teman lamanya, dan dengan wajah keriput Luffy sedang berada di pangkuan dari Nami. Di dalam kapal Sanji overthinking. Sanji berkata, aku tidak bisa memahaminya, Fapang, kata-kata yang kau ucapkan itu. Jetty, dengan ini trikmu sudah selesai ya? Aku tidak mendengarkannya dengan baik. Tapi kau mengatakan beberapa hal yang gila. Kemudian masuk pada flashback 2 minggu yang lalu sebelum insiden mengerikan terjadi di Pulau Egghead. 3 dari Vegapunk di sini sedang melakukan suatu pembicaraan. Stella berkata ada anomali dalam pembacaan angka pembangkit listrik. Pythagoras dan juga Saka menerangkan. Dia melihat kepadatan jumlah partikel dan flux neutron. Konsumsi energi Serapim meningkat sedikit demi sedikit.
Jika ini sebuah kesalahan, maka kita mempunyai masalah yang serius. Mereka juga mengatakan bahwa ini berbeda dengan pembacaan numerik yang telah dia konfirmasi. Disebutkan bahwa ada peningkatan rasio reaksi, namun pembangkit listrik masih stabil. Data ini menunjukkan bahwa jejak Mother Flame dicuri oleh seseorang, namun semua pembacaan numerik di pembangkit listrik dipalsukan dan ditampilkan secara akurat. Jadi satu-satunya yang mampu melakukan hal seperti itu adalah Vegapunk mengatakan, mungkinkah itu Lilith? Saka dan Pythagoras menjelaskan bahwa satu-satunya orang yang memiliki alibi yang benar adalah kami bertiga di sini. Jumlah energi yang dicuri sangat besar, jadi itulah sebabnya kita harus memasukkan otak kita ke dalam mode stealth. Setelah hal tersebut time skip terjadi lagi di 1 minggu yang lalu, salah satu Vegapunk pun sudah diketahui adalah pelakunya. Pythagoras berkata, ini buruk, aku telah mengidentifikasi pelakunya. Dia adalah Yok. Informasi yang disinkronkan ke Punk Record adalah kenangan palsu. Jadi itulah akar kejahatannya. Video yang dikirimi oleh siput kamera pengintai juga telah dipalsukan. Ternyata jejak penggunaan siput transporter putih yang digunakan untuk pemblokiran penyadapan telepon juga telah ditemukan. Para Vegapunk mencoba untuk mendengarkan dan menyadap percakapan dari Yok dan Gorosei. Vegapunk pun mengatakan bahwa transmisi ini ditujukan ke Marijoa. Jadi alasan inilah dibalik investigasi berulang terhadap chip Purple di pulau tersebut. Lalu time skip menuju ke waktu 6 hari yang lalu sebelum insiden. Vegapunk mengatakan bahwa kerajaan Lucia telah lenyap, detailnya masih belum pasti, namun dia punya firasat buruk tentang hal ini. Saka kemudian membuat spekulasi. Apa mungkin ini ada hubungannya dengan Mother Flame yang dicuri? Vegapunk menjawab. Ya, tampaknya Mother Flame diangkut dengan dan diserahkan ke pemerintah. Jika aku berani bicara tanpa bukti, menurutku pemerintah dunia memiliki senjata kuno. Itu disebabkan oleh Mother Flame yang diberikan oleh Yok. Hasilnya akan segera terungkap, ini tidak masuk akal. Aku tidak bisa membicarakan hal ini secara terbuka. Kesalahannya memang terletak pada Auk. Aku seharusnya tidak mengeluarkan keserakahan dari manusia. Pythagoras kemudian bertanya, apakah ada yang bisa kita lakukan untuk merebut Yok? Vegapunk mengatakan, tidak. Sudah terlambat untuk itu. Siapapun yang mengetahui tentang abad kekosongan akan dihilangkan. Saka kemudian berpendapat bahwa mereka bisa saja punya kesempatan untuk melarikan diri sekarang. Namun hal tersebut langsung disangkal oleh Vegapunk. Sebuah kapal sudah disiapkan agar penduduk Egghead bisa kabur, namun itu tidak mungkin bagi kita. Perintah rahasia telah disebarluaskan ke setiap pangkalan laut di luar sana. Kita akan dikejar sampai ke ujung dunia. Jika itu masalahnya mati di tempat yang tidak diketahui, tidak akan ada artinya. Kita mempunyai peralatan yang tidak dimiliki Ohara 22 tahun yang lalu. Kita memilikinya di sini. Sarana untuk memperluas dan memaksimalkan suara kita sendiri. Jadi aku akan mati, namun aku tidak akan mati secara sia-sia. Jadi maaf telah melibatkan kalian berdua dalam semua ini, namun ada satu hal lagi yang tidak boleh hilang, yaitu peralatan manufaktur untuk menciptakan awan pulau. Awan pulau mungkin menjadi penyelamat landasan bagi umat manusia di masa depan. Setelah itu diperlihatkan Yok yang melihat Vegapunk sedang mengutak-atik robot kuno. Yok berkata, apa yang sedang kau lakukan, Stella? Stella menjawab, ya, sama seperti biasanya aku sedang melakukan eksperimen operasional untuk Mother Flame. Dengan ini sebagai sumber energi untuk membuat benda ini bergerak. Yok kemudian mengharapkan Vegapunk segera menyempurnakannya. Lanjut ke flashback kembali terjadi dan sekarang 2 hari yang lalu. Di waktu inilah tepatnya ketiga Stella ini sedang melakukan persiapan untuk memulai merekam diri mereka. Halo dunia. Masuklah, aku Dr. Vegapunk, seorang ilmuwan jenius yang rendah hati. Informasi ini akan membuat bahkan sebagian dari kalian akan terkejut. Namun ini merupakan hak istimewa bagi kami untuk memberitahu semua orang tentang adanya kebenaran. Dengan kematianku sebagai pemicunya, siaran ini akan dimulai dan untuk berjaga-jaga agar tidak ada yang bisa mendeteksi bahwa kami menyiapkan hal seperti itu. Kami akan menghapusnya dari ingatan kami juga, dan sebagai resikonya yang lain terkait kenangan juga akan ikut lenyap. Ketika skenario buruk ini akan terjadi, ini akan menjadi kemenangan kita. Ketiga Vegapunk ini pun bangun dan melihat catatan yang dibuat oleh Vegapunk sendiri. Di dalam catatan Vegapunk tersebut berisi, penelitian penting sekarang telah diekspos ke pemerintah. Tapi kita sudah ketahuan, namun percayalah pada diri sendiri dan mati. Kemudian ini dipotong dengan berita yang mengatakan bahwa Yonko topi jerami dan krunya bersama dengan Bonnie sudah mendarat di Pulau Egghead. Begitu juga dengan Chip Purple Zero yang juga berhasil mendarat. Pythagoras juga mengatakan bahwa mereka semua sudah dikelilingi oleh kapal perang Mariner, Laksamana Kizaru, dan salah satu dari 5 tetua yaitu Saint Saturn bersama dengan mereka.
Kemudian di momen di mana Vegapunk dalam kaburnya, dia menjauhi Saint Saturn yang diikuti dengan Atlas Sanji yang ada pada saat itu menggunakan Vegatan ke-8. Vegapunk di sana memberitahukan petuah-petuah pada Sanji, keinginan mati yang sangat dekat pada dirinya, dan biarkan saja dia ditinggal di sini. Vegapunk berkata, aku pikir sesuatu akan terjadi ketika aku mati. Sanji pun menjawabnya, tentu saja ada itu akan menimbulkan kegemparan besar. Tidak mungkin aku akan meninggalkanmu mati begitu saja di sini. Lalu diperlihatkan kondisi di masa sekarang. Dengan kapal banyak laut raksasa beserta dengan para penumpangnya bersulang untuk merayakan reuni dadakan dari teman-teman lama mereka. Dan Vegapunk berkata tentang One Piece. Aku berharap kalian yang akan mendapatkannya. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan kantor surat kabar dunia di atas langit. Morgans berkata, baiklah teman-teman, saatnya mengguncang segalanya ke atas. Insiden terus menumpuk satu sama yang lain. Mari sebarkan ketakutan. Skenario terburuk di masa depan akan terjadi. Para pembaca berpegang teguh pada informasi yang akan datang dari dunia ini. Di sini ada Vivi yang terlihat benar-benar jijik melihat perkataan dari Morgans. Dia mengatakan bahwa Vegapunk juga setidaknya memberikan harapan bagi dunia atas pidato yang dia sampaikan. Morgans marah dan berkata, jangan beraninya kau mengganggu urusanku, gadis kecil. Kalau tidak aku akan membeberkan rahasia milikmu dan keberadaanmu juga. Vivi mengatakan, apa aku sempat menyinggung perasaanmu? Kau seperti gumpalan burung yang berbohong. Orang bijak tidak akan tertipu oleh rekayasamu. Wapo pun mendinginkan suasana. Dia menasehati Vivi, kalau kita buat marah orang ini, kita tidak punya tempat lagi untuk bersembunyi. Kau tahu kan bagaimana nanti kita jadinya? Morgans berkata, aku rasa kebenarannya juga menarik. Dunia akan tenggelam. Langit adalah tempat tinggalku. Bisa dibilang ini adalah raku. Jetty, bagaimana menurutmu, Tuan Putri? Bukankah itu akan merepotkanmu nanti jika kau menyimpan sikapmu? Vivi kemudian menjawabnya, tidak sama sekali. Kalau dunia memang sedang menuju kehancuran, aku tak pernah berpikir bahwa hanya aku yang akan tersisa. Morgans kemudian mendapatkan berita mengejutkan yang terus saja masuk ke kantornya. Blackbeard versus Trafalgar Law, Yonko Akagami versus Kapten Kid, dan Kaisar si topi jerami yang membunuh Vegapunk. Kembali ke Pulau Egghead. Di sana kita melihat bagaimana kondisi setelah bajak laut topi jerami dan juga kapal raksasa meninggalkan pulau tersebut. Di sini terdapat Sentomaru dengan sekocinya meninggalkan pulau dengan menangis. Terdapat pula sebuah telepon dari pangkalan pusat yang berkata, halo, tolong tanggapi sinyal ini, apakah semuanya mati? Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Dan saat itulah Kizaru kemudian menjawab perkataan dari Akainu. Akainu berkata, apa maksudnya ini semua? Kenapa kau yang mengangkat teleponnya? Apa yang terjadi pada yang lainnya? Kizaru kemudian menjawab, mereka semua sedang tidur sekarang dengan gelembung di mulut mereka. Akainu bertanya-tanya kembali. Apa maksudmu? Bagaimana dengan kabar Saint Saturn? Apa kondisi dari dia sekarang aman dan apa yang terjadi pada buronan? Sebaiknya kau tidak melakukan pekerjaanmu setengah-setengah. Kizaru pun mengatakan bahwa saat anak-anak muda bangun, aku akan membiarkannya, mereka melapor kepadamu. Pernahkah kau membunuh sahabatmu? Kemudian kilas balik pun dimulai di mana di sini memperlihatkan saat-saat Kizaru muda bersama dengan Vegapunk membangun Pulau Egghead. Dalam flashback ini, Vegapunk terlihat meminta bantuan kepada Kizaru membangun beberapa bangunan dan juga bercerita bahwa Vegapunk berencana untuk menamakan tempat yang mereka ciptakan tersebut bernama Egghead. Vegapunk mengatakan, itu akan menghasilkan masa depan yang bernilai 500 tahun. Kemudian itu pun diikuti dengan tumbangnya Vegapunk dengan tembakan cahaya dari Kizaru yang menusuk tepat di dada Vegapunk. Kemudian setelah flashback, Kizaru pun menjawab perkataan dari Akainu. Pekerjaan setengah-setengah katamu. Sambil berlinang air mata dia berkata, jika kalian punya waktu untuk meragukanku, lebih baik kalian datang ke sini dan lihat sendiri. Dasar anak makal jelek. Beralih ke kapal dari para bajak laut raksasa. Di sini ada beberapa percakapan menarik antara Jinbei dan juga Franky, di mana mereka yang menjadi komando untuk melakukan pelayaran ke Elbaf. Jinbei memulai perbincangan. Suasananya menjadi sunyi, bukankah mereka akan berpesta? Franky kemudian mengatakan bahwa mereka hanya bersulang sekali. Luffy cukup depresi, menurutku dia tidak memenuhi tujuannya. Lalu diperlihatkan flashback singkat di mana Vegapunk meminta pertolongan kepada Luffy untuk membantunya melarikan diri. Kemudian Franky menjelaskan bahwa adanya 5 Gorosei, seorang laksamana, CP0, Sheraping dan juga blokade kapal perang. Aku masih belum bisa memahaminya. Kita semua melarikan diri dari neraka. Ini adalah sebuah keajaiban tersendiri. Sambil minum, Zoro mengatakan bahwa sungguh memalukan si payah itu. Bahkan setelah menjadi seorang kaisar,
membiarkan kematian seorang kakek tua mati. Zoro berkata bahwa sekarang Luffy sudah menjadi kaisar. Dia tidak seharusnya tertekan ataupun kesal karena membiarkan satu orang tua mati. Berlanjut ke kondisi dari kru lainnya saat ini. Mereka sedang mengelilingi Lilith yang sepertinya sudah tampak sadar dan bangun dari pingsan yang dilakukan oleh Atlas sebelumnya. Mereka semua mengharapkan Lilith baik-baik saja. Namun tentu Sang Vegapunk masih kebingungan karena satu hal. Mereka sekarang berada tepat di sebuah sofa raksasa yang benar-benar besar. Mereka di sini terlihat seperti semut yang sedang berkumpul. Nami kemudian menjelaskan. Kita berada di salah satu ruangan di kapalnya para raksasa. Itulah sebabnya segalanya menjadi sangat besar. Sulit untuk mengatakannya, tetapi kau satu-satunya Vegapunk yang masih kami dapatkan dan berhasil kami bawa dari pulau tersebut. Atlas memukul kepalamu, jadi mungkin itulah penyebab kau pingsan. Kemudian Lilith mengatakan bahwa dia sudah mendengar semuanya. Catatan dia ini mungkin karena kali ini sinyal kembali terhubung ke Panglikord yang menyebabkan semua hal yang sudah berlaku masuk ke dalam memori otaknya kembali. Jadi dia sudah mengetahui semuanya walaupun dia pingsan dan kemudian akhirnya dia pun menangis karena tentu tahu teman-teman sesama Vegapunk sudah mati dan begitu banyak orang yang berkorban di Egghead. Setelah bersedih, kemudian tiba-tiba saja dia berteriak lapar. Dan para kru bajak laut topi jerami bingung karena perubahan suasana hati Lilith yang benar-benar cepat. Catatan lagi, ini kemungkinan sudah ada diskoneksi antara mereka berenam. Jetty sudah tidak ada lagi terhubung satu sama yang lainnya. Di samping itu, Luffy juga masih murung. Namun sambil makan karena dia tahu dia tidak bisa menyelamatkan Pak Tua Apel. Padahal dia sudah berjanji sebelumnya. Chopper mengatakan bahwa Luffy juga sudah terluka parah. Dia saking tertekannya dia hanya makan 5 tangan buah anggur sejauh ini. Lilith yang masih kebingungan berteriak. Itu terlalu kebanyakan. Lalu diperlihatkan bagaimana besarnya meja di kapal bajak laut raksasa yang berisi dengan buah-buah yang juga terlihat sangat besar. Pembicaraan berlanjut kembali. Lilith baru tahu bahwa itu sebabnya Luffy begitu depresi. Dia kemudian juga mengatakan bahwa alasan dirinya menangis tadi adalah karena kesedihan atas kematian semua orang. Namun itu dari persepsi kalian sendiri. Sejujurnya kebenaran dengan kata lain semua orang hidup. Tapi bagi kalian semua mereka sudah mati. Lilith melanjutkan, yang ingin kukatakan padamu adalah kau sudah melakukannya untuk menepati janjimu. Itulah sebabnya jangan bersedih Luffy. Setelah mendengarkan perkataan dari Lilith, Luffy pun tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Dia sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia pun dikelilingi oleh para raksasa berserta dengan gelas yang berukuran sangat jumbo yang berada di depan dari Luffy. Luffy berterima kasih kepada para raksasa yang telah datang membantu mereka dan para raksasa menawarkan untuk mengadakan perjamuan di kapal tersebut dan menghabiskan segala makanan beserta dengan minuman kerasnya di sana. Raksasa berkata, "Oke, sebaiknya kita sekarang mengadakan perjamuan. Habiskan makanannya." Mereka semua benar-benar merayakannya. Terutama dengan Robin juga yang sangat merindukan pertemuannya dengan Sao nanti di Elbaf. Lalu diperlihatkan raksasa yang bersulang dengan topi jerami. Raksasa sempat mengatakan bahwa Vegapunk bilang orang yang menemukan One Piece akan menggerakkan dunia. Jadi menurutmu siapa yang akan menjadi Raja Bajak Laut? Luffy kemudian menjawabnya. Hei, itulah alasan sebenarnya aku keluar ke laut. Bahkan jika kau menjadi musuhku semasa aku hidup, aku pasti akan mencapainya. Semua berteriak cheers. Narator berkata, kapal langsung berlayar menuju timur laut ke negara yang diinginkan. Raksasa jalan lurus menuju Elbaf. Tepatnya di dunia baru, negeri perang Elbaf. Lalu sosok misterius yang sedang berada di pantai berkata, datanglah.